Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pecahan desimal dan persen. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Pecahan desimal adalah suatu sistem bilangan dengan basis 10. Biasanya ditandai dengan tanda koma. Bilangan desimal dapat didefinisikan bilangan pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Contoh bilangan desimal itu adalah 0,5, 0,2, 0,25, dan 0,125. Jadi bilangan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Selanjutnya, pecahan desimal itu bisa diubah menjadi ke pecahan biasa. Berikut mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya kita tulis sama dengan, kemudian angka 5 kita tulis ya 5, kemudian tulis per atau garis dengan garis, kemudian perhatikan di belakang koma itu ada satu angka yaitu 5. Artinya kalau di belakang koma ada satu angka berarti penyebutnya adalah 10. 10 itu nolnya 1. Nolnya 1 itu 0 menandakan angka di belakang koma, jumlah angka yang ada di belakang koma. Selanjutnya contoh berikutnya 0,2. 0,2 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya kita tulis 2 dulu, 2-nya di atas sebagai pembilang, kemudian tulis garis sebagai per. Kemudian perhatikan di belakang koma yaitu angka 0,2 itu belakang koma ada satu angka yaitu 2. Berarti kalau satu angka berarti penyebutnya adalah 10 ya. Berarti penyebutnya adalah 10 yaitu karena 10 itu nolnya 1. Kemudian contoh berikutnya 0,25. 0,25 akan kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu kita tulis 25-nya dulu sebagai pembilang per garis. Kemudian perhatikan di belakang koma ada dua angka yaitu 2 dan 5. Artinya berarti kalau dua angka berarti penyebutnya adalah 100 ya, karena 100 itu nolnya 2. Karena kalau di belakang koma ada satu angka berarti 10, kalau di belakang koma ada dua angka berarti penyebutnya 100. Oke, contoh berikutnya 0,125. 0,125 kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa caranya seperti tadi, angka di belakang koma, angkanya selain 0 kita tulis semua 1, 2, 5 di atas sebagai pembilang.
kemudian per, ya sudah. Selanjutnya kita hitung angka di belakang koma. Ada 3 angka, yaitu 1, 2, dan 5. Ada 3 angka, berarti penyebutnya adalah yang nolnya 3 adalah 1000. Jadi karena di belakang koma ada 3 angka, berarti penyebutnya adalah 1000. Contoh selanjutnya, perhatikan 0,05. Perhatikan 0,05 kita tulis sama dengan, ingat yang ditulis adalah 5-nya saja. Jadi 0 di depan 5 tidak perlu ditulis. Jadi kita tulis adalah 5-nya saja sebagai pembilang, kemudian per dengan garis. Nah, kita perhatikan di belakang koma ada 2 angka, ya. Yang pertama 0 dan 5. Artinya berarti kalau 0 dan 5 berarti penyebutnya adalah 100, karena 100 mempunyai 2 angka 0. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jika di belakang koma ada 1 angka berarti penyebutnya 10. Jika di belakang koma penyebutnya ada 2 angka berarti penyebutnya 100. Dan jika di belakang koma ada 3 angka maka penyebutnya 1000. Dan jika ada 4 angka di belakang koma berarti penyebutnya 10.000. Nah, seperti itu cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Saya berikan contoh 1/2. 1/2 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Penyebutnya 2. 2 bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Artinya belum bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Maka harus kita ubah penyebutnya menjadi 10 ataupun 100 ataupun 1000, ya. 2 bisa kita ubah menjadi 10, ya, yaitu kita tulis 1/2, kemudian garis agak panjangnya kita kalikan, ya. Penyebutnya biar menjadi 10 berarti 2 dikali 5, ya. 2 kali 5 adalah 10. Karena penyebutnya dikali 5 berarti pembilangnya juga harus dikali 5. Maka 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian sudah menjadi 5/10. Karena sudah menjadi 5/10 berarti pecahan desimalnya dapat kita tulis 5 dulu, kemudian 10 itu nolnya berapa? 1 angka. Karena 10 nolnya 1 angka berarti di belakang koma ada 1 angka, yaitu 5. Jadi hasilnya 0,5. Selanjutnya contoh berikutnya 5/100. 5/100 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan penyebutnya sudah menjadi 100, berarti kita cukup mengubahnya. Kemudian yang caranya kita tulis 5 terlebih dahulu. Selanjutnya perhatikan penyebutnya 100. 100 itu mempunyai 02, ya. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, sedangkan tadi yang kita tulis cuma 5. Karena biar menjadi 2 angka berarti di depan 5 harus ditambahi 0. Nah, selanjutnya setelah ditambahi 0 baru setelah 0 kita tulis koma.
dan di depan sendiri kita tulis 0, maka menjadi 0,05. Jadi pecahan desimal dari 5/100 itu adalah 0,05. Selanjutnya 325/100 akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Perhatikan, 325 kita tulis dulu 325. Sudah. Selanjutnya perhatikan penyebutnya. Penyebutnya itu 100. 100 itu mempunyai 02. Berarti kita tulis di belakang koma itu harus ada 2 angka. Karena 325 itu ada 3 angka, maka cukup dengan di komanya di tengah-tengah antara 3 dan 2, maka menjadi 3,25 ya. Karena di belakang koma harus 2 angka, yaitu jadinya di belakang koma ada 2 dan 5. Maka 325/100 kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 3,25. Nah, begitulah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan silakan untuk berlatih agar bisa lebih paham lagi. Selanjutnya adalah persen. Persen dilambangkan dengan 0,0. Persen adalah suatu pecahan dengan penyebut 100. Misalkan 2% itu sama saja dengan 2/100. 20% berarti sama dengan 20/100. Selanjutnya 30% berarti sama dengan 30/100. Jadi persen itu adalah penyebutnya 100, bilangan pecahan dengan penyebut 100. Kemudian bilangan pecahan bisa diubah menjadi persen. Contoh 1/2 akan kita ubah menjadi persen. 1/2 itu penyebutnya adalah 2, maka belum bisa diubah menjadi persen, harus diubah dulu penyebutnya menjadi 100. 2 dikali angka berapa biar menjadi 100. Kita tulis dulu 1/2 dengan garis agak panjang. Maka selanjutnya penyebutnya 2 kita kalikan 50 karena agar menjadi 100. Karena 2 kali 50 sama dengan 100. Selanjutnya karena penyebutnya dikali 50 berarti pembilangnya juga dikali 50. Maka 1 kali 50 sama dengan 50, atasnya 50. Jadinya 50/100. Sudah menjadi 100 penyebutnya, maka 50/100 bisa kita ubah menjadi persen, yaitu 50%. Contoh selanjutnya 1/4 akan kita ubah menjadi persen. Perhatikan penyebutnya 4 ya, berarti belum bisa diubah menjadi persen, harus kita ubah dulu menjadi penyebutnya 100. Kita tulis dulu 1/4 dengan garis agak panjang. Nah, selanjutnya 4-nya dikalikan angka yang nanti hasilnya 100, yaitu dikali 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Karena penyebutnya dikali 25, pembilang juga harus dikali 25.
berarti 1 dikali 25 sama dengan 25. Sudah menjadi penyebutnya 100, yaitu menjadi 25/100. Karena sudah menjadi 25/100, berarti kita tinggal ubah menjadi persen, yaitu menjadi 25%. Nah, begitulah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen ataupun mengubah persen menjadi pecahan biasa. Demikian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.